Guys, kalian tahu nggak candi apa yang toleransi? Ada yang tahu? Oh, aku tahu. Nama candi itu adalah Plausan Lor. Loh, kok bisa? Oke, sekarang kita akan masuk mengenai sejarah candi ini. Pada zaman dahulu kala, terdapat dua wangsa besar di tanah Jawa ini, yaitu Wangsa Sanjaya dan bangsa Syailendra. Dua wangsa ini sering bertarung untuk memperebutkan wilayah kekuasaan ini. Namun, di antara kesengitan dua wangsa ini, takdir mempersatukan mereka. Pangeran dari Sanjaya, Rakai Pikatan yang gagah dan berani, jatuh cinta kepada putri dari Syailendra yang lembut dan bijak. Walaupun hubungan mereka ditentang banyak orang karena memiliki perbedaan keyakinan dan asal keluarga, mereka berhasil membuktikan bahwa cinta dapat mengalahkan perbedaan. Mereka pun menikah dan mendirikan candi ini sebagai simbol kedamaian dan persatuan. Hingga saat ini, candi ini berdiri dengan megahnya. Setelah kita mengetahui sejarah Candi Plausan ini, kita perlu tahu arsitektur dari Candi Plausan ini. Arsitektur Candi Plausan ini memadukan antara dua unsur agama, yaitu agama Hindu dan Buddha. Hal ini terlihat dari bentuk dan struktur bangunan candi. Candi dengan bangunan yang menjulang tinggi merupakan ciri dari candi peninggalan Hindu, sedangkan dasar candi dengan struktur yang lebar menunjukkan bangunan candi tersebut bercirikan peninggalan kebudayaan Buddha. Candi ini memiliki 3 tingkatan. Tingkatan terendah dinamakan kaki candi, Burloka. Tingkatan ini menggambarkan tempat alam fana atau dunia fisik. Tingkatan tengah yang dinamakan tubuh candi, Buarloka. Tingkatan ini menggambarkan tempat di mana makhluk suci dan bijak tinggal. Tingkatan tertinggi yang dinamakan atap candi, Swarloka. Tingkatan ini menggambarkan tempat di mana para dewa tinggal. Candi Plausan Lor memiliki 2 candi utama, yaitu candi yang terletak di sebelah kiri dinamakan Candi Induk Utara dengan relief yang menggambarkan tokoh-tokoh wanita, dan candi yang terletak di sebelah kanan dinamakan Candi Induk Selatan dengan relief menggambarkan tokoh-tokoh laki-laki. Pada masing-masing candi induk terdapat 6 patung atau arca Dhyani Bodhisattva. Kompleks percandian ini dikelilingi oleh parit berbentuk persegi panjang. Selain dikelilingi parit, Candi Plausan juga dikelilingi oleh 50 candi perwara dan 116 stupa perwara. Ini adalah salah satunya, Candi Perwara. Dan ini salah satu stupa perwaranya. Ya, Candi Plausan Lor ini menjadi tempat budaya dan tempat wisata bersama candi-candi yang lain di daerah Prambanan ini. Contoh candi-candinya itu ada Candi Sewu, ada Candi Lumbung, dan lain-lainnya. Candi Lor ini, Plausan Lor ini kerap menjadi tempat pelaksanaan festival tahunan. Ya, salah satunya tuh ada festival Candi Kembar. Jadi dampak candi ini terhadap lingkungan sekitar ini salah satunya tuh menarik wisatawan asing maupun lokal, dan membuat daerah Plausan ini kerap menjadi tempat yang ramai karena dikunjungin wisatawan, dan itu membuat perekonomian di sini bertumbuh. Dan juga karena perekonomian mereka bertumbuh, akhirnya mereka tuh dapat menyadari bahwa pentingnya warisan budaya ini. Candi Plausan Lor juga menjadi salah satu inti kawasan budaya di daerah Plausan. Candi ini memiliki arsitektur religius kuno pada masa Kerajaan Mataram dan menjadi salah satu candi yang
paling lumayan berdampak di daerah Pelausan ini? Ya, setelah kita tadi mengetahui dampak-dampaknya, kita akan lanjut ke fungsinya. Fungsi di sini kami akan membahas dari masa lalu hingga masa sekarang. Nah, jika dari masa dulu tempat ini digunakan sebagai tempat untuk berdoa, beribadah, dan juga untuk masyarakat berkumpul bersama merayakan hari-hari perayaan. Juga menjadi tempat untuk mengedukasi dan menjadi tempat simbol toleransi bagi masyarakat. Karena di sini menggabungkan dua unsur agama, yaitu Hindu dan Buddha pada arsitekturnya. Nah, jika kita lihat sekarang, tempat ini sebenarnya cenderung hanya digunakan sebagai tempat wisata saja. Meskipun memang masih juga digunakan sebagai tempat ibadah, namun hanya digunakan beberapa saat saja. Ini dapat dilihat dari sisa-sisa bakaran dupa yang ada. Oke Pak, ya. Jadi setelah kami reservasi dan keliling-keliling candi ini, setelah masuk ke dalam candi, kami memiliki beberapa pertanyaan yang mendalami tentang candi. Ini candi tersebut adalah candi Tuban. Makanya setelah dianalisa di candi itu ada candi utama dua, candi pembatas, candi pintu masuk, ada candi patok, yang di situ namanya candi perwara. Berapa total di wilayah Pelausan ini? Sekitar 200 orang. Kenapa dibikin gambar bersama ada laki perempuan? Karena dulu ceritanya pernikahan beda agama. Makanya ada selatan utara laki perempuan, ini untuk ibadah laki-laki, itu ibadah perempuan. Lalu kami juga sedikit penasaran bagaimana candi itu bisa ditemukan. Ya, seperti itu. Ya, dulu itu candi ini memang sudah dibikin sama nenek moyang kita itu udah jadi semuanya. Akhirnya runtuh, kena erupsi Merapi dan gempa, terkubur tanah. Kan ada yang nggak kelihatan di mana-mana kan begitu. Akhirnya setelah kelihatan dipegang sama pemerintah Indonesia namanya Bibit Pusat Jakarta. Akhirnya baru kita renovasi. Kita cari batu-batu mana ini kaki candi, mana tubuh, mana atap, nanti bisa kembali seperti dulu. Ada yang tukang deteksi, ada tukang arkeolog, segala macam, tukang gambar, ada semuanya di sini. Lalu bagaimana peran masyarakat sekitar untuk membantu melestarikan candi Pelausan Lor ini? Ya, ini harus kita bekerja sama dengan masyarakat sini. Ada BUMDes, ada masyarakat sini biasa-biasa, ada masyarakat di Pelausan ini. Jadi semuanya bisa terkomunikasi. Harus bekerja sama intinya begitu. Biar ini bisa wisatanya bisa menjaga. Lalu kira-kira apa ya? Candi Pelausan Lor ini candi-candi Indonesia itu tidak ada yang jadi kembar di Pelausan. Yang istimewanya di Pelausan ini ada candi kembar. Kembar itu ini dua ini. karena kembarnya itu apa? Ya, gitu. Tapi apa ya peran dari pemerintah dalam membantu melestarikan candi? Ya nanti harus kita lestarikan, harus kita uri-uri kebudayaan kita, harus kita bagaimana nanti mereka bisa melakukan semuanya, bisa jadi semuanya seperti dulu lagi begitu. Untuk ke depannya untuk nenek moyang kita apa anak cucu kita. Oh, ya, baik ya Pak, terima kasih. Sudah sangat-sangat sama-sama. Nanti Eits, tunggu dulu. Bagi teman-teman yang tertarik untuk berkunjung ke Candi Pelausan ini, kalian dapat mengunjunginya dari jam 7:30 hingga jam 4:30 dengan harga tiket hanya Rp10.000. Nah, mari kita bersama-sama melestarikan budaya dan warisan yang ada di Indonesia ini dengan salah satunya mengunjungi candi ini dan mempelajarinya. Mari kita lestarikan apa budaya yang ada di Indonesia ini agar tetap terjaga dan mengharumkan nama bangsa ini. Terima kasih.